Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ini saya sekalian sambil jalan ke bandara ya, jadi saya pikir bagus kalau kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan tentang seputar masalah Pancasila seperti yang sudah pernah kita bahas atau yang mungkin antum ada beberapa hal yang mau disampaikan. Ayo, silakan kalau ada. Kalau nggak ada, saya teruskan. Satu dan dua. Ya, silakan bertanya, Ustaz. Dalam beberapa sejarah, misalkan dalam Islam dan Pancasila, kemudian buku-buku Ustaz terkait dengan Pancasila itu hampir pada akhirnya ya yang berwenang menafsirkan Pancasila penguasa, Ustaz. Walaupun ada pihak-pihak, maksudnya pihak di luar penguasa gitu. Itu bagaimana? Ya memang, ya itulah namanya otoritas tafsir ya. Sebetulnya siapa yang berhak untuk menafsirkan? Ya tentu yang paling kuat adalah penguasa, karena penguasa punya punya alat untuk memaksa, kan namanya juga penguasa. Dia bisa memaksakan tafsir itu ke dalam kurikulum, ya kurikulum pendidikan, bisa ada melalui penataran-penataran, kebijakan-kebijakan, bisa. Makanya, nah itulah sebetulnya yang kita harus belajar dari sejarah. Oh iya. Ya, ketika Pancasila itu ditafsirkan, ya, tidak secara objektif ya, kepada pihak yang berkuasa saja, ya, tentu akan menimbulkan resistensi. Dan apakah penguasa itu akan sanggup ya memaksakan pemahamannya pada rakyat? Karena itu sudah pernah dicoba ya 2 kali di masa Orde Lama, ya Pancasila ditafsirkan terakhir secara nasakom, ya. Kemudian demokrasi terpimpin. Di masa Orde Baru, ya Pancasila diangkat ke tingkat ulfiu. Sehingga ulama-ulama waktu itu kan protes, Pak Natsir, Hamka, dan sebagainya, masuk Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 83, ya, itu memutuskan bahwa dalam pandangan Islam, Pancasila itu bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Nah, yang kedua, Munas Situbondo itu menjelaskan tentang sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, maknanya adalah tauhid, ya, dalam mencerminkan tauhid dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, mengamalkan Pancasila, yaitu adalah dalam rangka mengamalkan syariat Islam. Ya. Ini menarik, ini Munas Alim Ulama NU tahun 83. Nah, siapa yang akan kuat tafsirnya? Nah, kalau di NU misalnya ya dia lebih kuat daripada pemerintah. Sekarang pun kita lihat ya tidak mudah pemerintah. Dalam sejarah juga begitu. Ya, dalam sejarah kita mengenal misalnya ketika Khalifah Al-Ma'mun ya memaksakan pemahaman Mu'tazilah, bahkan ulama-ulama ditangkap, ya kan. Apa masyarakat kemudian ikut penguasa? Kan enggak. Ya mungkin mereka karena takut diem gitu ya. Tapi begitu ada situasi ya nggak bisa. Orang kan siapa yang tahu bisa baca? Kalau orang diam ya nggak nulis, siapa yang bisa membaca pikiran seseorang? Nah, di sini yang saya selalu mengingatkan pada kalangan kita ya umat Islam, selalu sering sekali bicara kekuasaan, bahwa ini penguasanya begini, kebijakan begini. Betul. Tapi jangan lupakan, tidak semua itu bisa dipaksakan oleh penguasa, apalagi menyangkut pemikiran. Kita ratusan tahun dijajah oleh Belanda, ya, sekularisme, kristenisasi dipaksakan. Tapi apakah masyarakat ikut agama penjajah? Kan enggak juga. Makanya penjajah yang dalam tanda kutip ya, atau taruhlah penguasa yang bijak, ya dia akan tahu. Ya, seperti Belanda saja, Belanda itu tidak memaksakan. Misalnya
kalau masyarakat waktu itu protes, umat Islam protes pada penodaan opini publik. Itu tadi ya. Jadi betul penguasa itu punya apa namanya potensi ya untuk memaksakan tafsirnya. Ya, tapi kalau tidak bijak berbenturan dengan opini masyarakat ya berat. Itu artinya ya. Jadi nah kita umat lebih penting sekarang ini kita tuh sebenarnya punya peluang apa namanya menyiapkan gitu ya. Yang paling penting itu guru-guru Pancasila ini. Nah, itu menurut saya selama ini yang masih kurang gitu loh. Itu sebetulnya bukan tergantung penguasanya, tergantung umat. Karena di dalam pendidikan kita begitu dominannya pertimbangan materialisme, sehingga kalau anak-anak itu milih jurusan kuliah, itu yang pinter-pinter kan nggak mau ngambil jadi guru Pancasila. Dianggap itu nggak keren. Ya. Jadi fardu kifayahnya akhirnya nggak terpenuhi. Sekolah-sekolah Islam ini susah cari guru PKN yang baik karena nggak disiapkan. Jadi gitu, itu tergantung apa pemerintah begini betul, pemerintah begini, tapi nggak semuanya bergantung pada pemerintah. Ya. Nggak semuanya bisa dipaksakan oleh pemerintah. Ada keterbatasan juga di situ. Jadi ya, ya. Silahkan kalau ada yang lain. Salam. Mas Akib pergi online ya. Ya, saya on the way ini. Ya. Saya Ustaz. Saya bawa. Iya, silakan. Ya, bawa ini, Takin. bawa apa namanya? Bawa makanan. Ya, Takin silakan. Kemarin saya menangkap beberapa penjelasan dari Ustadz tentang Pancasila itu sebenarnya tidak bisa kalau dijadikan panduan sebagai moral. Pisangnya Pak Sakim saya rebus. Jadi dulu ada nggak usah Pak. Pendidikan moral Pancasila itu kan berseberangan dengan agama masing-masing. Islam punya tuntunan moral sendiri, Kristen punya sendiri. Nah itu kalau dilihat dari konteks Pancasila itu sendiri Ustadz ya, kira-kira berseberangannya itu di mana Ustaz? Bukan berseberangan. Dulu kan PMP namanya, sekarang menjadi PPKN, kemudian berubah lagi menjadi PKN. Ini sejarahnya itu bagaimana Ustaz? Apakah karena hanya ganti menteri begitu, menteri pendidikannya atau bagaimana? Enggak, ini kan jadi kalau kita melihat sejarah perjuangan Islam di Indonesia, itu yang kuncinya itu pemahamannya ada pada pidatonya Pak Natsir tahun 57 ya, bahwa sebetulnya ideologi besar yang bermain itu dua sekarang ini, Islam dan sekularisme. Karena nanti agama-agama lain tidak mengajukan diri. Makanya dulu kan di Konstituante yang pilihannya kan cuma Islam dan Pancasila gitu loh. Ya kan, bukan jadi Hindu kan enggak, Kristen enggak ngajukan diri sebagai dasar negara gitu. Itu masalahnya. Jadi kenapa? Mereka memilih sekularisme. Nah, negara sekuler itu negara yang taruhlah ya di barat ini, itu kan memberikan negara itu nggak campur tangan urusan agama, gitu. Meskipun itu juga absurd ya. Artinya nggak sepenuhnya juga begitu. Nah, negara itu nggak campur tangan, jadi memberikan kebebasan lah. Seperti contoh yang sekarang jelas itu India. India itu kan sebelum waktu dulu di masa Gandhi sebelumnya ini kan partai sekuler yang berkuasa. Ya, begitu kalau di masa sekuler umat Islam nggak merasa tertindas. Gitu ya. Nah, ketika agama masuk sekarang ini, penafsiran Hindu yang apalagi Hindu yang BJP ini ekstrim ya, udah dia menganggap Islam itu ancaman. Nah, kemudian Hinduisasi di situ. Kan ini kembali ke trauma.
Akhirnya orang nggak mau dasarnya agama. Terus kalau nggak mau dasarnya agama apa? Gitu kan. Nah, Pancasila ditafsirkan seperti apa? Sebetulnya yang menggunakan mengusulkan Pancasila nggak mau kalau diatur oleh Islam, gitu aja sebenarnya. Dasarnya itu. Nah sekarang ketika Pancasila semua sepakat, ya, di titik mana semua bisa sepakat. Nah orang-orang sekuler yang ekstrim, liberal yang ekstrim, ya seperti yang sekarang ini, itu menginginkan ya Pancasila itu betul-betul harus negara ini harus bersih dari agama. Kalau kamu lihat video-video yang sekarang ini diunggah beberapa orang ya, misalnya mereka sampai anti, jadi ini contoh ya liberal yang ekstrim. Mereka tuh anti betul dengan istilah agama. Jadi misalnya undang-undang makanan halal, wisata halal, ya itu ada video di kalangan mereka yang mengecam Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Nanti setelah ini di bagian berikutnya akan kita bahas bagaimana mendudukkan syariat Islam dalam konteks NKRI ini. Ya. Jadi ada yang sangat anti, tapi terlalu berlebihan. Ya, sampai begitu nggak boleh, ya menolak undang-undang haji, undang-undang zakat, undang-undang makanan halal, gitu ya. Itu menolak keras. Tadi itu. Jadi orang-orang sekuler ini menggunakan apa gitu. Kalau mereka mengajukan sekuler kan ditolak. Ya, jargonnya apa? Mereka pakai Pancasila, tapi ditafsirkan secara sekuler. Ya, sampai kalau waktu komunis, dia menafsirkan Pancasila secara komunis juga. Ketuhanan yang Maha Esa itu oleh PKI ditafsirkan apa? Kebebasan untuk tidak beragama. Gitu. Jadi kalau ada kebebasan beragama, berarti kan ada kebebasan untuk tidak beragama. Nah sekarang kita orang Islam, ya menafsirkan Pancasila dalam perspektif Islam. Itu masalahnya. Jadi Pancasila itu ideologi terbuka, bisa masuk. Ya, berbagai penafsiran. Nah, tapi itulah kesepakatan kita. Misalnya tadi tentang moral. Ada nggak moral Pancasila? Bisa, tapi harus dirumuskan. Moral Pancasila itu berhenti nanti kepada moral publik. Ya, jadi semua yang sepakat apa, gitu kan? Misalnya masalah kejujuran, ya, kebersihan, kerja keras, ya, humanity, kemanusiaan, kan sepakat kita. Itu kan nilai-nilai universal. Ya, Islam tidak menolak itu. Ya, makanya kita tidak menolak. Islam itu nggak menolak ya, nilai-nilai universal yang diterima oleh human. Selama dia human, itu masuk kategori itu. Misalnya di Cina itu pernah ada kan apa itu nenek apa itu ketabrak mobil ya di video itu. Kemudian orang yang lewat itu membiarkan, ya nggak ngurusin orang yang kecelakaan itu. Seluruh dunia mengecam, gitu kan? Karena ada humanity di situ, ada kemanusiaan. Sepakat kita, ya tentang masalah humanity. Jadi bukan dari kita menolak kemanusiaan. Maka nanti perdebatan itu menarik ketika Pak Natsir di Konstituan itu mempertanyakan. Jadi humanity itu dasarnya apa? Ya. Kalau dasarnya adalah budaya, maka humanity itu bisa relatif. Kan gitu menafsirkan. Karena sekarang misalnya ada orang bertanya, manusiawi enggak orang sudah dia saling mencintai, ya, saling mencintai 10 tahun pacaran gitu ya, hanya karena beda agama, maka nggak boleh kawin gitu kan. Nah itu bagi mereka itu tidak manusiawi. Ya, itu tidak, makanya ada human right. Human right, hak. Ya, mereka right itu diartikan hak asasi, hak yang paling asas pada manusia. Termasuk hak untuk menikah dengan siapapun, kan itu di pasal 18 ya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia gitu. Nah, di situ nilai-nilai moralnya itu. Tapi secara umum kita sepakat dengan kemanusiaan, cuma nanti masing-masing akan berikan batas masing-masing. Ya. Nah, di situ perjuangan kita. Di batas mana kita sepakat, ya. Di batas mana kita berbeda. Nah, tapi ketika dinamakan pendidikan moral Pancasila, waktu itu kan persoalannya
mulai berdebat itu tahun 78. Itu ceritanya pemerintah mengajukan namanya MPR ya waktu ya. TAP MPR. Ya, TAP ketetapan MPR nomor 2 tahun 78. Itu tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, di situ perdebatan tentang moral, sehingga kemarin kan saya sebutkan Ridwan Saidi. Saya itu SMP waktu itu, tahun 70-an itu saya masih kelas 2 SMP. Saya udah baca kolomnya Ridwan Saidi di majalah Panji Masyarakat. Dia menggunakan nama Abu Jihan. Ya, karena saya SMP itu udah rutin baca Panji Masyarakat, jadi saya mengikuti perdebatan tentang sekularisme di Turki, dan tulisan-tulisan kolumnis. Nah, itu ditanya kan Profesor Darji Darmoti Harjo. Nah, beliau ini kan waktu itu Dirjen Dikdasmen di Kementerian Pedanka, Departemen Pedanka, Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dia Kepala Laboratorium Pancasila IKIP Malang. Prof. Darji, kalau memang ada moral Pancasila, ya bagaimana cara menggosok gigi menurut Pancasila? Ya. Saya pernah diundang oleh MPR seminar di Semarang, ya, bersama dengan Unisula. Sampaikan masalah ini, batasan moralitas itu di mana? Persoalannya saya tidak bilang agama lain, ya, jangan mengatakan agama. Jadi dalam Islam, masalahnya Islam itu punya panduan moral itu sangat lengkap. Dan Islam itu punya contoh. Ya, yaitu Rasulullah SAW itu model yang lengkap. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada contohnya gitu. Nah, itu yang nggak ada pada agama lain. Masalahnya. Yang kemarin Buyung Nasution bilang kan, ketika dia diangkat ke peringkat worldview, nah dia akan berbenturan, karena masing-masing agama punya worldview. Ya, mana yang mau dipakai? Nah, jadi kalau misalnya begini kan, anak kecil, ya, dia kita bilangin, kamu kan ini kalau di jalan ketemu orang susah, ya, orang sengsara, kasih sedekah. Ya, kita kan selalu dasarnya ya agama, gitu loh, ya kan, moralitas dasarnya agama kan, karena itu perintah Allah dan Rasulnya, ya, sehingga kamu dapat pahala di situ, gitu loh. Nah, ketika kemudian masuk moral Pancasila, gimana? Kan itu ada pertanyaan, ada soal-soalnya begitu. Kalau tetangga kamu begini, gitu ya, maka itu sesuai dengan sila kesekian. Gitu. Kalau kamu menolong orang miskin, itu menurut pengamalan sila misalnya kedua. Gitu. Kalau kamu menghormati pemeluk agama lain, maka itu berarti pengamalan sila pertama. Jadi yang diamalkan itu apa? Jadi ya saya. Jadi waktu itu tokoh-tokoh kita akhirnya Pak Safruddin, Pak Rasyidi ngirim surat. Bahkan datang ke MPR. Nanti ini ada buku bagaimana sikap pimpinan Dewan Dakwah terhadap PMP itu. Ada argumentasinya. Kenapa? Ya itu masalahnya. Kalau dalam Islam ini semua kita beramal, dasarnya agama. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, moralitas ini kaitannya dengan model. Gitu. Kalau sesuatu diamalkan, maka harus ada contoh. Nah, disinilah persoalan ketika orang misalnya mengamalkan Pancasila, kan harus ada model. Siapa ya, manusia di Indonesia ini yang secara sempurna mengamalkan Pancasila? Contohnya itu siapa? Nah, itu harus ada itu modelnya. Ya, jadi kalau enggak, nanti setiap orang akan menafsirkan sendiri kan. Bahkan dia seorang pelacur, ya kan, tapi dia dermawan, ya, dia suka nolong, kadang-kadang bangun masjid juga. Gitu. Wah, itu bisa dijadikan model, ya, karena dianggap kesalahan yang dia lakukan itu individual, ya, tetapi dia memberi manfaat. Kan tadi itu manusia mencintai sesamanya. Ya, nah akhirnya sekarang problemnya di Barat karena mereka nggak mau pegang agama, ya kan, nggak mau agama masuk dalam standar moral mereka. Apa yang terjadi? Mereka nggak punya standar moral akhirnya. Standar moralnya hanya konsensus.
ya berdasarkan kesepakatan. Itu yang terjadi pada kasus LGBT. Orang saling mencintai, tapi laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu gimana? Menurut kemanusiaan, ya bagi mereka di voting aja gitu loh, kan gampang. Ini boleh apa enggak gitu. Dasarnya apa mengatakan boleh enggak boleh? Nah, akhirnya agama pun mereka tafsirkan sesuai dengan kemauan mereka. Ini yang terjadi gitu. Jadi kalau orang nggak berpegang pada agama, ya dalam hal ini kita Islam ya, karena Islam itu yang sekarang terbukti masih punya standar moral yang pasti. Ya. Itu nilai moral itu akhirnya nisbi. Tadi itu, jadi masalah moral Pancasila. Tapi ini harus hati-hati kita menyampaikan sekarang ini. Ya. Jadi bisa jadi moralitas, tapi disepakati batasnya, kira-kira gitu. Ya, misalnya orang itu kan kita contoh saja ya, kita dengan kejujuran betul, alaikum bisidqi, Rasulullah juga memerintahkan kita jujur. Tapi dalam agama kita diatur juga kan kejujuran yang tidak baik, meskipun itu perkecualian ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, jujur itu nggak baik. Ya, dalam peperangan misalnya, itu nggak baik jujur. Boleh ya, bukan dalam arti jujur nggak baik. Maaf saya salah ya. Bukan dalam peperangan jujur nggak baik, tapi diperbolehkan dalam satu kondisi untuk tidak jujur. Karena misalnya suhu dia tanya, nah itu kan dia jujur gitu ya. Nah, di sini hati-hati. Ngerti ya? Jadi moral Pancasila itu harus didefinisikan apa yang dimaksud. Terus bagaimana hubungan dengan Islam? Karena umat Islam itu 24 jam ada parameter moral tersendiri, bahkan ada contoh. Gitu ya, mungkin ya. Terima kasih. Izin bertanya lagi, Zat. Ya, silakan. Ya, sebentar ya. Tapi gini, Zat, kalau menurut pandangan kita kan Muslim tidak ada pertentangan antara Islam dengan Pancasila, Zat. Jadi Islam mengisi Pancasila ya, bukan sebaliknya. Seperti di buku-buku gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan, katakanlah, penganut Pancasila sekuler ya di zaman sekarang, yang mereka kurang pengetahuan tentang Pancasila religius zaman dulu gitulah. Ketika mereka mengatasnamakan Pancasila di atas ajaran Islam, nah kita ini sikap kita kan kayak ini, Zat, pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu kan isinya diantaranya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi itu kan bagian dari pelajar Pancasila. Nah kita lebih enak nyebutnya ini, itu karakter pelajar Muslim atau karakter pelajar Pancasila gitu, Zat. Kadang mereka lebih menginginkan Pancasila didahulukan gitu. Seolah-olah Pancasila lebih besar daripada Islam. Kita biar enak menjawabnya bagaimana itu, Zat? Ya, kalau menurut saya sih lebih baik di situasi sekarang ini kita banyak diem ya. Ya, kecuali kalau harus bicara. Oh ya udah. Ketika misalnya kita harus mengatakan. Makasih. Bentar, terima kasih. Ada. Yuk, makasih ya. Nah. Salam. Yuk, Assalamualaikum. Ya, sebentar. Ya. Nah, ini soal. Jadi gini, dalam pengalaman ini ya, pengalaman kita. Dalam pengalaman kita itu berat. Kalau mau menggusur agama itu berat. Ya. Apalagi di Indonesia gitu. Makanya
dulu itu udah diterapkan Orde Baru ya, sampai betul-betul semua simbol agama itu seperti jilbab, istilah-istilah Islam ini kan nggak boleh. Misalnya istilah-istilah di negara itu dijawakan semua. Seperti misalnya gini kan, semboyan pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional itu apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ini kan kita melihat strategi Belanda dulu untuk menjauhkan bahasa Melayu. Ya, lihat kan, di istilah-istilah itu dipakai untuk melakukan sekularisasi. Nah, tapi kan nggak kuat akhirnya, sudah dipaksakan. Sampai partai-partai nggak boleh berasas agama, ya, asasnya selain Pancasila. Nggak bisa, karena ini kan dilakukan juga di Turki. Jadi kalau mau sekulerkan umat Islam, menjauhkan macam dari agamanya, itu nggak bisa. Itu tadi, karena menurut Profesor Bernard Lewis, orientalis Yahudi, Islam itu punya perjalanan sejarah yang berbeda dengan Kristen. Jadi kalau orang Kristen di Barat pernah mengalami trauma ketika agama ya, dipaksakan pada mereka, karena mereka sistemnya teokrasi. Pemerintahan Tuhan. Nah, ketika pemerintahan Tuhan itulah kemudian terjadi penyimpangan kan. Silakan baca buku saya Wajah Peradaban Barat tuh, bagaimana sejarah terjadi sekularisasi dan liberalisasi di Eropa itu. Mereka menjadi trauma ya, dengan agama. Akhirnya karena moh agama itu menolak agama ya sudah, semua dasarnya apa ya, akal dengan konsensus. Itu saja yang terjadi akhirnya. Nah, pengalaman sejarah ini mau mereka bawa kepada Islam, gitulah. Ya kan? Kemudian seperti di Indonesia, politik etis kan awal abad 20 diterapkan untuk pendidikan. Ya. Anak-anak Muslim ya, dipaksakan untuk sekolah di sekolah, atau bukan dipaksakan, diiming-iming ya, kesuksesan gitu ya. Tapi dengan pendidikan yang menjauhkan umat Islam, anak-anak Muslim dari genggaman agamanya. Itu yang dikutip Pak Nasir dari Senukur-Bronya. Nah, ketika dipaksakan begitu, terus programnya diusahakan terus-menerus, apa yang terjadi kemudian? Nggak kuat. Pada akhirnya, orang Islam itu balik, karena Islam itu menjadi, ajaran Islam itu orang Muslim itu dari bangun tidur ya, mulai praktek doa sampai kemudian adab perilaku sehari-hari itu ada tuntunan semua, ada tuntunan. Nah, itu yang tentu nggak main-main, tuntunan itu bukan budaya tapi wahyu. Iya kan, doa yang kita baca bangun tidurnya langsung dari Nabi, bukan karangan sendiri. Ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bercermin, pakai baju, ya, doa makan, ya, doa rumah, doa naik kendaraan. Jadi nggak ada satu jengkal pun yang agama tidak masuk dalam Islam. Tadi makanya saya ingin menyampaikan ini yang perlu kita camkan betul, bahwa Islam itu punya karakter yang berbeda. Ini yang Prof. Alatas selalu ingatkan. Islam is the only genuine revealed religion. Ya, jadi saya makanya sering mengatakan ini untuk Islam. Kalau untuk agama lain silahkan gitu loh. Karena agama lain menerima nanti, ya, seperti Kristen makanya dia menerima bentuk sekularisasi. Itu yang terjadi ketika pemikiran Harvey Cox disampaikan, ya kan, dibawa oleh Nurholis Majid, ya, sekularisasi dalam agama Kristen, mau dibawa juga sekularisasi ke agama Islam. Nah, saya lagi itu yang nggak bisa, itu loh. Islam itu punya daya tahan terhadap sekuler. Gitu ya, apa tadi? Udah terjawab pertanyaannya. Saya lupa, Mas.
di hadapan suruh memilih gitu, Ustaz. Kenapa? Ya, kadang kan mereka itu pilih mana gitu. Pilih mana, Pancasila atau Islam. Nah, jawaban kita itu gimana yang politis, jawabannya yang enak diterima tapi benar gitu. Ya, kalau memang nggak ada masalah ya kita pilih Islam dan Pancasila. Kenapa harus itu? Kan salah itu pertanyaan. Itu kan bukan atau. Sesuatu yang nggak bertentangan. Itu hal yang berbeda kan. Ya, kalau milih itu saya begini, kamu milih Islam atau Kristen, nah itu bisa. Gitu kan. Itu kamu milih Islam atau Jawa. Ya nggak bisa memilih gimana. Dua hal yang berbeda gitu loh. Ini Islam ini agama, ya kan. Pancasila ini kan budaya. Ya, jadi ini nggak bisa dipilihkan begitu. Ya. Kamu mau istri yang cakep atau mau kambing? Ya, kan nggak beda. Jangan itu bukan atau pertanyaannya itu. Atau itu kan yang sejajar. Kamu mau Pancasila atau Dasasila? Nah, itu bisa pilihan. Mau sila atau 10 sila. Pengen saya bicara. Ya, gitu ya. Iya, ya kalau ada suruh milih begitu dia ya beritai dia, ya. Nah, dia harus diberitai itu karena dia itu nggak tahu berita, dia belum dapat berita tentang bagaimana memahami Pancasila yang adil, jadi harus diberitai. Nyambung, Ustaz. Ya gimana? Saya baca beberapa resonansi tentang konstelasi perpolitikan di Turki, di mana mereka ketika ingin mengubah dari negara sekuler dengan memasukkan nilai-nilai Islam itu nomenklatur yang berbicara tentang syariah Islam itu tidak dipakai, tapi yang diambil adalah unsur-unsur yang umum, hak asasi. Jadi pengharaman mereka tentang minuman keras itu tidak menggunakan nomenklatur syariah, perda syariah segala macam, tapi menggunakan asas HAM, menggunakan jilbab itu juga tidak berbicara nomenklatur tentang syariah, tapi menggunakan juga hal-hal yang kemudian disepakati bersama. Apakah mungkin ketika konteks di Indonesia, ketika orang berbicara tentang syariah, perda syariah, kemudian undang-undang syariah, itu kan banyak yang kemudian antipati dan mencurigai. Apakah bisa kemudian gerakan dakwah kita kemudian lebih soft lagi, memasukkan nilai Islam tanpa menyebutkan nomenklaturnya tentang syariah itu, saat untuk bisa masuk nilai itu tanpa menimbulkan konstelasi politik dan gejolak yang menolak antipati terhadap agama yang sekuler di negeri kita ini, Ustaz. Ya itu bisa jadi dan saya setuju itu. Saya pernah tanya, ada waktu grup inilah ya, teman-teman yang memperjuangkan NKRI bersyariah. Itu saya tanya, kenapa antum kok syariah saja? Kan Islam bukan hanya syariah. Maksudnya syariah itu Islam katanya. Islam secara keseluruhan. Kan orang sekarang ini bisa membuat bank syariah meskipun dia bukan Islam. Ya, bahkan beberapa pemilik bank syariah itu bukan Muslim. Pusat keuangan syariah itu di London, di Singapura, gitu ya. Mereka bukan Muslim. Jadi tidak keliru. Tadi itu betul. Itu disitulah menurut saya wisdom, kebijakan. Ya, apa kita harus angkat syariah, ya kan? Karena sekarang kalau orang misalnya nggak setuju syariah, dan di Indonesia itu ada Dewan Syariah Nasional, DSN, saya aja anggota, ketuanya Pak Pres, ya, ketua masyarakat ekonomi syariah itu Sri Mulyani kalau nggak salah, atau Erick Thohir. Jadi
Orang yang anti syariah ini kadang-kadang di Indonesia ini juga yang kita ingatkan juga itu jadi alergi syariah. Itu sudah jadi ada Dewan Syariah Nasional dipakai fatwa-fatwa DSN oleh BI resmi. Orang lahir juga ya syariat. Kalau syariat Islam itu mencakup seluruh aspek. Paling enggak dia mau kalau kawin sunat dia pakai syariat. Apa dia mau disunat nggak pakai syariat, potong semua, nggak mau dia. Ya. Kalau sunat menurut syariat tuh yang dipotong ujungnya aja. Nah, kalau dia sunat menurut kemauannya bisa dipotong semua. Jadi kalau dia mati, mau nggak dia menerapkan syariat? Dia mati aja masih mau bersyariat. Orang aneh, kalau dia mati dikubur kayak syariat. Dia mau mati dikubur berdiri supaya efisien tanahnya. Tanah kuburan mahal. Ya. Paling efisien itu ya dibakar. Buang ke laut, itu udah mati aja. Dia mati mau bersyariat. Jadi nah ya tapi kita juga begini, saya setuju tadi itu. Jadi ketika kata syariat itu gitu ya sudah tidak tampak indah ya karena itu juga menurut saya karena apa ya karena kurang komprehensifnya ya, memahami tentang syariat itu sendiri dan tidak menunjukkan contoh teladan. Kadang-kadang syariat dijadikan jargon politik ya, ketika dia misalnya calon presiden lawan politiknya itu wanita, maka dia keluarkan hukum bahwa presiden wanita itu haram. Ketika wanita itu jadi presiden, yang bilang haram itu mau dia bergabung. Gitu. Nah, akhirnya orang melihat ternyata fatwanya itu cuma politik. Nah, akhirnya itu justru menjatuhkan martabat syariat itu sendiri. Dan ingat, kalau kita memperjuangkan namanya tegaknya syariat, itu bukan sekedar materi hukum. Ya, karena tegaknya satu hukum tergantung pada 4 hal. Satu, materi hukumnya baik. Jadi kalau baru syariat masuk undang-undang itu baru seperempatnya itu dari proses penegakan hukum. Materinya baik. Yang kedua, aparatnya harus baik. Jadi kalau hukumnya bagus, ya kan, tapi aparatnya cinta dunia, wah itu syariat dijual, bisa juga, kenapa enggak? Ya, jadi aparat harus baik. Yang ketiga, masyarakatnya harus baik. Karena kalau aparatnya baik, hukumnya baik, masyarakatnya enggak baik, masyarakatnya yang menolak hukum itu. Ini yang sekarang terjadi. Ya. Jadi kita itu dulu kalau Orde Baru punya program namanya Kadarkum. Ya. Kadarkum, kampanye sadar hukum. Itu penting. Ya. Jadi kampanye sadar hukum syariat, hukum Islam itu perlu menjelaskan apa itu syariat supaya nggak a priori. Sebab kalau masyarakat menolak, ya berat meskipun materi syariatnya masuk ya dalam peraturan perundang-undangan hukum positif ini. Kemudian yang keempat, prosesnya, mekanisme hukumnya juga harus baik. Ya, jadi materi hukumnya, aparatnya, masyarakatnya, dan prosesnya. Jadi kalau kaitan kontekstur kita, menurut saya itu cerdas. Ya, cerdas. Karena gini ya, orang itu kalau imannya benar, akidahnya benar, pasti itu dia mau bersyariat. Ini yang Kiai Hasyim Asy'ari menulis dalam Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, At-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu mewajibkan iman. Wal imanu yujibus syari'ata. Iman itu mewajibkan untuk menerima syariat. Ya, kalau orang beriman pada Allah, yakin dengan Allah, pasti dia nggak mungkin mau menyalahi ya perintah dan larangan Allah. Itu yang Raja Ali Haji tulis di Gurindam pasal pertama.
Barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Jadi agenda kita yang besar ini menurut saya justru agenda menanamkan keimanan itu. Di situ worldview. Kalau orang itu merasa dia mengakui dia ciptaan Allah, hamba Allah, dia pasti mau diatur oleh Allah. Kan persoalan orang di situ. Syariat ini kan hukum mengatur. Nah kalau dia nggak mau diatur oleh Allah, gimana logikanya? Dia hanya mengakui Allah itu ada, tapi nggak mau diatur. Nah itulah saya pikir ya pentingnya prototipe. Jadi model ideal, gitu ya. Model ideal bagi tokoh kesesatan ini kan iblis. Ya. Nah lihat gambaran iblis di Quran itu kan sosok yang cerdas, licin, ya, smart, cakep, ya. Apa namanya itu? Tapi itu kan itu sosok iblis sampai Adam dan Hawa terbujuk kan itu sosoknya bisa apa namanya melakukan berbagai cara untuk menyesatkan. Itu tadi ya tentang Turki itu menurut saya tergantung. Tapi ketika masyarakat dengan syariat itu sudah menerima, Islam menerima, nggak ada masalah, ya udah nggak ada masalah. Itu menurut saya tergantung pada kebijakan aja kan soal kampanye ya, cara ya. Tapi bukan berarti kalau nggak mengatakan syariat terus nggak mengamalkan syariat atau tidak menyetujui syariat. Itu ya, harus ya. Dan sekarang ini menurut saya dalam kondisi sekarang ya, itu secara umum saya setuju. Menurut saya justru yang harus kita angkat ini sekarang ini masalah akhlak. Makanya itu bagus tuh materi di Madrasah Aliyah itu kan akidah akhlak. Jadi karena Rasulullah SAW ya, menarik. Ada yang dulu kalau nggak salah ya almarhum Fauzan Ansori nulis buku gitu, indahnya hudud. Indahnya hudud bukunya itu. Saya bilang gimana hudud itu indah. Saya itu ngelihat video rajam di Ambon. Nggak kuat saya. Nggak sanggup saya nonton itu. Nonton video rajam di Ambon yang orang Laskar Jihad, Abdul Rahim itu, dilempari batu sampai mati. Itu saya nonton sebentar udah. Nggak kuat saya. Itu dahsyat itu memang. Itu syariat itu memang serem gitu loh. Memang dibuat untuk supaya orang takut. Nah, kalau indah gimana? Bilang itu indahnya hudud orang dicambuk 40 kali itu gak indah. Gitu ya kan. Nah, ini contoh. Sekarang kita nonton gak usah cambuk, rotan aja itu ya kan yang di Aceh. Itu lumayan itu. Di Malaysia juga itu cambuk itu kan pakai rotan yang 1 meter panjangnya. Itu 10 kali aja udah lumayan tuh kapok aja. Makanya kan kadang-kadang rotannya nggak dikerasin. Ya. Kan ada yang sama nggak salah anaknya Umar bin Khattab ya, ada yang dicambuk setelah itu meninggal. Berat itu. Jadi tadi itu. Jadi kalau orang mau menyatakan syariat itu indah segala macam gini-gini, itu kita harus buat kampanye. Ya itu perlu penjelasan. Ya, yang indah itu memang akhlak. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah itu ininya ya. Di era sekarang saya setuju kalau kita justru mengedepankan ya, akhlak karena memang di situ yang kita ketinggalan jauh. Bahkan standar akhlak yang dasar kayak kejujuran, ya, amanah, kedisiplinan itu kita kalah sama orang bukan muslim. Nah itu ya, terima kasih. Ya, silakan. Kita ngobrol aja. Jadi gini akhirnya ya, kalau saya pernah ada peneliti S3, dia lagi nulis disertasi tentang Pancasila ya di UIN Bandung, kan dia masuk UIN Bandung kalau nggak salah, datang ke saya. Dia
ingin gitu ya Pancasila sebagai pemersatu itu jadi orang Islam misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya jangan dimaknai tauhid, tapi Pancasila yang Maha Esa itu ya diberi makna apa-apa yang semuanya sepakat. Saya bilang tidak semuanya bisa begitu, ya karena ada wilayah yang memang khas Islam. Ada wilayah yang khas Islam, itu nggak bisa semua diinklusifkan. Ada aspek-aspek yang khas pada masing-masing agama. Nah kalau dia dilebur, ya nanti dia menghilangkan worldview. Nah di sini pentingnya kita ini kan nggak boleh kita mengubah worldview kita. Misalnya orang Islam yakin agamanya sendiri yang benar, yang lain disebut kafir, yang lain masuk neraka. Nah itu kan keyakinan dasar apa ya? Worldview kita. Suara Ustaz. Suaranya di mute Ustaz. Suara Ustaz Adian nggak kedengaran. Suaranya Ustaz. Afwan Ustaz. Suaranya nggak kedengaran. Ya, sebentar. Saya lagi cari minum. Sambil jalan Ustaz, Afwan mau nanya tentang kalau yang saya baca di tentang konsep bernegara NKRI ini, kalau di Muhammadiyah itu ada konsep Darul Ahdi Wasyahadah. Ini kalau boleh tahu konsep yang digunakan oleh Dewan Dakwah berkaitan dengan hubungan antara Islam dan negara itu seperti apa Ustaz? Jadi ini di Padang nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang itu. Jadi kan sebetulnya kita itu tinggal ada seperti ini itu sebenarnya posisinya kita sebut negara apa. Yang menarik dari kajian-kajian kita, ya, ternyata kita menemukan bahwa khilafah itu bukan satu bentuk negara tertentu. Ya, karena Islam itu sebetulnya menerima bentuk berbagai negara, gitu ya. Bisa sultan, bisa emirat, bisa republik, itu sebetulnya nggak masalah. Ya, bentuknya itu tidak ada satu bentuk tertentu harus begini bentuknya. Ya, misalnya bahwa pemilihan itu nggak boleh diwariskan, gitu ya. Itu sekarang kalau ada negara, misalnya negara itu paling aman dia kalau peralihan kekuasaan kan diwariskan, karena itu paling murah, ya, dan terbukti juga bisa baik juga kan, misalnya kerajaan itu kan tergantung orangnya akhirnya, ya. Apakah penunjukan itu satu negara itu dulu ada pilpres gitu ya, itu satu. Jadi kita
menemukan tidak ada bentuk tertentu. Ya, yang penting dia tujuannya adalah terwujudnya keadilan, ya, nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa bernegara itu. Misalnya tugas pemimpin itu adalah melindungi akidahnya, ya, melindungi akhlak umat. Nah, itu boleh. Jadi ada prinsip-prinsipnya. Makanya dalam pemikiran ini, pemikiran Pak Natsir itu bisa diterima, teodemokrasi. Jadi tidak semua aspek dalam demokrasi itu ditolak. Nah, itu juga yang ditulis oleh Hasbi As-Siddiqi kan dalam bukunya Ilmu Kenegaraan dalam Fikih Islam. Nah, kalau berdasarkan pemahaman seperti ini, ya, maka pemahaman selama ini, saya udah puluhan tahun mengikuti bahwa khilafah itu berakhir di masa Turki Utsmani, ya, itu debatable. Ya, itu khilafah Turki Utsmani. Ya, kan Turki Utsmani itu juga tidak semuanya harus ikut Turki Utsmani. Jadi waktu itu ada ketika Turki Utsmani muncul, itu kan ada kekhalifahan Andalus juga. Andalusia baru berakhir 1492. Ya. Jadi ulama-ulama tidak mempersoalkan itu. Jadi sebetulnya negara ini alatnya untuk bagaimana menjamin terlaksananya, ya, kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam. Nah, sekarang kita melihat Indonesia ada persoalan. Nah, ini kan negara ini terbentuk secara situasi dari perjuangan membebaskan dari penjajahan. Ya, itu prosesnya. Yang namanya Indonesia ini dulunya 100% bukan Muslim. Dulunya banyak kerajaan Hindu, Buddha. Balik-balik coba. Enggak. Enggak. Ya itu. Jadi ya kita menyebut Indonesia ini, kalau saya berdasarkan pembukaan UUD 45 melihat Indonesia itu negara tauhid, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebetulnya soal sebutan itu nggak terlalu, misalnya kita Indonesia itu ya negara Indonesia, negara berketuhanan, negara apa kan itu bukan sesuatu yang penting. Ya, jadi yang masalah kita ini kan apakah kita di negara Indonesia ini kita bisa menjalankan agama kita atau tidak? Itu kan namanya pertanyaannya kan ya kita bisa yang diwajibkan semampu kita kan sama. Jadi gini, kita itu harus jadi orang baik di Indonesia atau di Amerika sama. Ininya. Yang dihisab di akhirat itu kan orangnya bukan negaranya. Nah, tapi orang yang baik pasti dia berjuang untuk memperbaiki negaranya. Itu pasti itu dalam kondisi. Jadi seperti misalnya dulu waktu Wali Songo datang ke sini, di sini kerajaan Hindu.
Apa yang mereka lakukan kemudian? Ya mendakwai, mereka nggak diskusi bentuk ini negara Hindu, kenapa nggak bergabung dengan Turki Utsmani? Mereka yang didakwai manusia-manusia yang ada dalam kerajaan Hindu itu. Sampai mereka kemudian rajanya masuk Islam, bahkan kemudian berganti menjadi kerajaan Islam, itu aja. Gitu. Jadi menurut saya energi kita jangan dihabiskan untuk berdebat tentang ini negara Indonesia itu negara apa sih gitu. Karena kita itu di mana saja harus jadi orang baik, itu yang penting. Kita harus berbuat sesuai dengan keadaan kita di mana. Umat Islam di Saudi tentu berbeda dengan ya. Kalau di Indonesia kita nggak berlaku hudud gitu kan, di Saudi berlaku hudud. Nah, yang jadi ada pemahaman masyarakat secara kafah. Pemalam yakum bima anzala wala kaumul kafirun dan seterusnya itu kemudian dimaknai ya kan umat Islam itu harus ya wajib mendirikan satu negara yang bisa melaksanakan semua syariat Islam. Dan itu menjadi apa namanya? Yang kalau dalam isu tahrir itu disebut dengan qadhiyah masiriyah. Itu yang menentukan hidup matinya umat itu. Tadi itu ya, jadi pertanyaannya kalau sekarang jadi Indonesia disebut apa ya? Kalau menurut saya nggak apa-apa. Muhammadiyah membuat Indonesia ini disebut Darussalam ya bisa. Kita sebut NKRI ini, kalau saya lebih enak pakai istilah konstitusi saja. Indonesia ini adalah negara NKRI yang adil dan beradab. Nah, itu kan istilah Islam. Negara yang adil dan beradab itu. Ya. Itu istilah Islam. Jadi gitu. Jadi nggak menjadi problem Jadi itu nggak menjadi diskursus yang ini negara Indonesia apa, negara ini, negara itu. Ya. Makanya ada Ustaz Samsul itu ketua fatwa itu kemarin sempat terjadi perdebatan tentang masa periode kepemimpinan. Akhirnya saya bilang, kalau memang itu nggak diatur dalam agama kita, kenapa mesti kita memaksakan? Harus 2 periode. Nah itu serahkan kepada masyarakat. Gitu loh. Itu kan masalah kemaslahatan. Kalau memang 2 periode dianggap itu itu semua ya, misalnya untuk kan ketua Dewan Dakwah aja dibatasi 2 periode. Wali dakwah, rektor, ya, bupati, wali kota, gubernur, presiden, semua dia periode. Nah kalau itu dalam satu kondisi itu dianggap tepat misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi ada kalanya peraturan itu dianggap nggak bagus. Itu kasus terjadi pada Pak Muhajir Effendi di Unmuh Malang. Statutanya menentukan maksimal 2 periode. Tapi karena Pak Muhajir ini bagus dan PP Muhammadiyah memandang perlu untuk beliau melanjutkan lagi sudah periode, yang diubah statutanya. Kan itu artinya. Gampangannya begitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau Muhammadiyah menyebut di wasyahadah, saya bilang saya juga setuju. Orang lain nanti bikin istilah Indonesia itu negara berkeadilan, bagus juga. Indonesia itu apa? Negara berdasar tauhid, negara tauhid. Saya malah nulis makalah, saya udah tulis makalah waktu 5 Juli itu seminar di Mahutama, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah. Itu kan apa namanya? Mahutama tuh waktu itu 5 Juli ya. Saya bilang dekret Presiden 5 Juli ini sebenarnya penegasan Indonesia sebagai negara tauhid dalam seminar itu. Dan itu nggak ada yang menolak. Karena saya berdasarkan pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 83 memaknai ketuhanan yang Maha Esa dengan tauhid, ya kan? Berarti kan
negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Berarti apa? Negara berdasar atas tauhid. Tapi kok pelaksanaannya begini? Nah, itu kan soal lain pelaksanaannya. Iya kan? Di masa Khilafah Abbasiyah Al-Ma'mun memaksakan Mu'tazilah. Cuma dipaksa untuk mengikuti faham Mu'tazilah. Kan pelaksanaannya yang salah. Tapi negaranya kan benar. Ya, begitu ya. Antum boleh aja negara oke boleh ya. Indonesia itu negara apa? Negara hebat. Nah, gitu aja tergantung kita, ya kan? Kamu mau sebut Indonesia itu negara apa sekarang? Ya. Itu kan menjelaskan fenomena fakta. Itu Darul Ahdi wa Syahadah kan ya negara yang disepakati bersama. Sebenarnya kan itu sebenarnya. Sebenarnya istilah Darul Ahdi itu kan negara kesepakatan. Cuma diarabkan gitu aja. Nah, ada lagi? Saya mau ini lagi ya. Jadi tolong ini di perspektif kita tentang Pancasila ini adalah worldview. Ya. Jadi dalam situasi apapun worldview jangan berubah. Apakah penguasanya memahami Pancasila dengan dalam worldview Islam atau penguasanya memahaminya dengan worldview sekuler atau apapun, kita nggak boleh berubah. Ya. Adapun aplikasi di lapangan ya tergantung situasi dan kondisi. Tapi sebetulnya itu yang bagus sekali kalau yang ditulis oleh Kasman Singodimedjo ya, ketika di bukunya Renungan dari Tahanan itu. Jadi prinsipnya Pak Kasman melihat bahwa beliau kan yang bertanggung jawab ya terhadap penerimaan pencoretan dan situasi waktu itu memang sangat rumit lah, sangat berat. Nah, sehingga terpaksa harus diterima itu. Pak Kasman kemudian melihat ya sekarang ini Pancasila memberikan kesempatan pada kita untuk dan memperjuangkan agama kita ruang kepada umat Islam dan umat lain. Nah, tentu ketika ruang dibuka, di situ ada benturan, ya kan? Ada irisan-irisan, dan disitulah harus dibuat kesepakatan. Tadi Pak Muhammadiyah itu begitu. Sepakat dong, misalnya orang Islam kan tugasnya dakwah, ya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dan lain-lain. Orang Kristen kewajibannya misi juga. Nah, gimana supaya nggak berantem gitu loh, supaya nggak ribut, dibuatlah aturan-aturan. Aturan itu kan sebetulnya kesepakatan karena merupakan produk legislasi dari parlemen atau pemerintah yang dipilih oleh parlemen. Itu jadi kita melihat
dalam kondisi sekarang ini sebenarnya banyak ruang yang harus dimanfaatkan oleh umat Islam ya untuk meningkatkan kualitasnya supaya tidak ketinggalan. Di kapal NKRI ini kita nggak ngeluh terus. Gitu ya, jadi itu perspektifnya world view. Baik, silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya. Tenggorokan saya agak ini. Mungkin belum sehat betul. Ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Manila Ustaz. Sukses muktamar. Rakornas. Sukses Rakornas di Padang. Rakornas. Madeni Wakil Ketua Umum. Takbir, Allahu Akbar. Nanti yang di share-share itu ya, kan yayasan ya? Sama aja ya? Izin lab dulu ya.